apa-apa dong, Tuhan udah kasih kesempatan. Ya yang ada adalah harus kita share kan. Waktu lulus dokter gigi, saya berpikir memang konsep saya lebih banyak ke masyarakat. Saya selalu ada muatan yang saya kepengen gimana saya artinya menyehatkan masyarakat. Jadi pikirannya itu masyarakat gitu ya. Masyarakat Indonesia itu memang butuh dokter, tapi tolong jangan memikirkan bahwa profesi dokter itu hanya mengobati. Karena kita harus paham, masyarakat kita ini di negara yang berkembang, penduduknya banyak, pendidikan kurang, pengetahuan tentang kesehatan kurang, yang mereka butuhkan adalah pemahaman tentang hidup sehat yang benar. Hari ini saya mendatangi Bakti Sosial Kesehatan Yayasan Seci bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia yang berlokasi di Sentul, Bogor. Lewat kegiatan seperti inilah, para relawan medis mendedikasikan diri mereka untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berbeda dengan para medis di rumah sakit, kehadiran relawan medis di Bakti Sosial tentu secara sukarela. Artinya mereka tidak mendapatkan honor ataupun gaji. Saya bertemu dengan Dr. Linda, salah seorang dokter gigi yang juga menjadi relawan medis di Seci. Kebetulan hari ini Dr. Linda juga menjadi koordinator Bakti Sosial. Sayang giginya ini Pak, meskipun itu lubang, Bapak kelihatannya kan sekarang kayaknya hitam gitu ya, tapi nanti itu bisa dipolesin, dijadiin putih. Terus Bapak biasa aja ke hadapan, rileks ke hadap. Ya. Nah, ya. Halo Dok, selamat siang. Siang ya, baik ya. Bagaimana nih Dok kegiatan Bakti Sosial hari ini? Hari ini baksosnya ya kita dibilang ramai seperti biasanya kita bakti sosial juga tidak, karena kita sudah terbiasa satu hari kita menyelesaikan 200 sampai 250 dan kita bisa pasang 15 kursi, tapi karena keterbatasan hari ini kita hanya memasang 9 kursi. Jadi kebetulan target dari Hankam satu hari ini seharusnya 200 pasien, seperti hari kemarin itu target juga 200 pasien, ternyata dapatnya kalau di total seluruh 400-an. Oh, jadi membuktikan baksos kayak gini tetap ramai, itu membuktikan masyarakat butuh? Masih sangat butuh. Dan apa yang saya lihat seringkali mereka sebenarnya bukan hanya butuh pengobatan, mereka itu juga umumnya juga tidak mengerti bagaimana merawat giginya dengan baik. Nah, dokter secara pribadi kenapa mau bergabung di bakti sosial seperti ini? Kan sudah menjadi dokter itu sebuah pekerjaan yang mulia, bukan? Karena itu waktu saya bergabung dengan itu, saya merasa bahwa rupanya ada keuntungan kita bergabung pada satu yayasan sosial. Jadi ilmu kita lebih bermanfaat. Kalau hanya di rumah sakit, saya menunggu pasien itu datang. Kalau saya bergabung dengan yayasan sosial, saya menjemput kebutuhan dari orang untuk berobat gitu. Sebagai seorang dokter, tak hanya mengobati pasien saja. Melalui wadah Yayasan Seci, Dr. Linda tampil sebagai dokter yang memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Ia tak lelah memberikan pengarahan secara jelas kepada setiap warga yang datang berobat dalam baksos ini. Kenapa takut? Sakit kakinya. Kalau udah tebal kan nggak mungkin sakit sebetulnya. Yang dimaksudkan sakit apa? Berasa ditekan. Soalnya iya berasa seperti ini. Digituin ya. Oh pasti nggak bisa hilang. Mbak mau kemana saja itu nggak hilang. Tapi kan bukan sakit. Kalau ini saya cubit sakit kan, ya. Tapi kalau saya giniin kan nggak sakit, seperti diongkel. Nah yang dilakukan oleh seorang dokter gigi itu adalah memberikan obat. Jadi Mbak aman, terselesaikan ya. Oke? Ya. Masih takut nggak setelah dapat penjelasan dari saya? Nggak. Oke ya. Nanti ya diselesaikan ya. Kenapa harus memberikan pengarahan secara mendetail kepada pasien? Supaya begini pikiran saya, kalau ini kita lepaskan, dia akan seumur hidup tidak akan mengerti apa yang bereaksi pada tubuhnya. Gitu.
Kalau dia diberi penjelasan dan dia nanti dapat pengalaman yang enak, kita punya 32 gigi. Masa kita harus ketakutan terus seumur hidup? Ya kan? Jadi kan sangat penting gitu. Kita suluh memberikan penjelasan. Saya nggak pernah mau putus asa. Bukan nggak mau lepas orang keluar. Sebetulnya kalau kasarnya kesannya sekali kamu duduk konteks saya harus selesaikan masalah kamu. Nah, tapi saya konsepnya adalah itu tadi, saya nggak mau melepas dia dengan pengertian yang salah. Ketertarikan Dr. Linda pada kesehatan masyarakat membuat wanita kelahiran Surabaya 1953 ini bertekad menjadi dokter sejak remaja. Dokter gigi yang pernah menjabat Kepala Departemen Gigi Mulut di RSCM ini menyelesaikan studi profesi kedokteran gigi di Universitas Trisakti. Pada saat itu memang secara umum itu kayaknya pekerjaan dokter itu sangat mulia gitu ya. Materi waktu itu nggak mikir sih, nggak mikir materi ya. Cuman saya berpikir ini adalah sesuatu yang kalau dikerjakan bermanfaat untuk orang lain gitu aja. Sosoknya yang ingin terus belajar membawa Dr. Linda untuk meneruskan pendidikan spesialis. Gagal mengambil spesialis kesehatan masyarakat, ia justru meneruskan pendidikan spesialis ortodonti. Saya sejak dari kuliah, di kuliah itu ada yang namanya public health. Yang menyukai public health sangat jarang. Tapi saya suka. Saya juga nggak tahu kenapa. Public health itu adalah ilmu yang untuk mempelajari bagaimana membuat masyarakat itu menjadi sehat. Loh, ternyata Indonesia itu punya pendidikan spesialisasi gitu. Adanya orto saat itu. Saya menjadi murid angkatan pertama di Erlangga sebagai spesialis orto. Diterima. Setelah diterima, malah saya bingung sendiri, loh, saya senangnya public health, kenapa saya masuknya orto? Karena kalau orto itu kerjanya di rumah sakit. Nabrak ya. Atasan saya itu sampai tanya, kamu dokter orto, kamu bikin apa di bakti sosial? Katanya gitu. Kamu yang mau bikin kawat gigi di tempatnya bakti sosial. Saya sudah bekerja, lalu masuk ke era di mana saya mulai bersinggungan dengan NGO, LSM yang untuk bakti sosial gitu kan. Dari situ baru saya tahu bahwa ketika kita pergi, ada beberapa yang bersama-sama dengan dokter gigi umum, mereka kadang-kadang yuk pergi lagi, waduh nggak bisa, praktek saya gimana kalau ditinggal lagi pasiennya hilang. Saya sebagai orto nggak khawatir pasien hilang. Jadi kalau saya pandai, cerdik, dan pasien saya nggak banyak memang, saya bisa mengatur, saya punya waktu yang free, lowong. Jadi kalau saya pergi baksos, pasien tidak terganggu. Akhirnya ya berjalan terus seperti itu. Kelas 1 biasanya ini mulai goyang-goyang. Di berbagai kesempatan Dr. Linda tampil sebagai penyuluh kesehatan. Ini adalah cita-cita yang diimpikannya sejak awal menjadi mahasiswa kedokteran gigi. Kenapa ya makhluk hidup itu sama Tuhan dikasih gigi? Untuk apa? Coba kita lihat fungsinya. Oh iya, untuk makan. Iya, kalau nggak ada giginya, cakep nggak? Enggak. Ompong, ya. Kalau berbicara tanpa gigi bisa nggak? Punya nggak nenek di rumah yang bisa nggak neneknya ngomong terima kasih? Ketika mereka mampu hidup sehat, nanti dia pulang di rumah, dia akan ngajarin adik-adiknya, mencontohkan buat adik-adiknya, untuk orang tuanya bahkan. Loh, nggak boleh gitu, harus begini, ini harus bersih supaya nggak ini. Kalau nanti masyarakat itu mampu hidup bersih saja, itu akan menghemat ongkos untuk sakit, itu akan turun. Dan dia sebagai, kalau dari keluarga yang kurang mampu, kalau dia angka sakitnya dia kurang, otomatis dia untuk menyisakan uang untuk pengobatan nggak banyak. Nafasku segar karena ku rajin sikat gigi. Yo ayo sikat gigi, yo ayo sikat gigi, yo ayo sikat gigi, senyum sehat. Ayo sikat gigi, yo ayo sikat gigi,
Yo ayo sikat gigi, senyum sehat. Ya, yuk. Kasih. Masyarakat Indonesia itu memang butuh dokter, tapi tolong jangan memikirkan bahwa profesi dokter itu hanya mengobati. Karena kita harus paham, masyarakat kita ini di negara yang berkembang, penduduknya banyak, pendidikan kurang, pengetahuan tentang kesehatan kurang, yang mereka butuhkan adalah pemahaman tentang hidup sehat yang benar. Menjadi dokter humanis, itulah yang sedang dijalani Dr. Linda. Tanggung jawab seorang dokter tak hanya mengobati saja. Kemuliaan profesi dokter terletak pada bagaimana mengayomi masyarakat untuk hidup sehat. Saya hanya berusaha jadi apa yang saya bisa. Dengan ya Tuhan memberikan saya semua, artinya kemampuan, kesempatan belajar. Ya. Apa yang dicari saya hanya berbuat semaksimal mungkin. Kalau dicari apa? Nggak cari apa-apa sepertinya.